hampir 80% penyakit itu berasal dari usus yang tidak beres, Pak. Kemarin penelitian di Amerika, di salah satu fakultas kedokteran di Amerika, melakukan riset dari 100 orang yang sakit sendi ya, entah lututnya, tulang belakangnya, entah penyakitnya osteoartritis, rheumatoid arthritis, ya, itu ternyata dari 100 orang itu diperiksa, 95% masalahnya ada di usus. Setelah ususnya diobati, ususnya dibersihkan, semuanya sembuh. Loh, kok bisa-bisa? Karena penyakit berasal dari usus yang kotor. Siapa yang ngomong? Nabi kita. Hadisnya mengatakan tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak Adam. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan itu, dan ini menjadi dasar ilmu kedokteran holistik di Indonesia, di dunia berkembang. Luar biasa Nabi kita ini. Ilmunya datang dari mana ya? Langsung dari Allah kan? Ya. Jadi kalau kita berobat, yang kita obati itu jangan rasa sakit, Pak. Pusing, pegel-pegel, kesemutan, nyeri, sesek, itu bukan penyakit, itu alarm tubuh, Pak. Cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Pusing, ternyata tubuh kita perlu diistirahatkan. Kebanyakan nonton YouTube sampai malam, pusing, kurang istirahat, tubuhnya protes, ayo dibuat tidur. Nah kan begitu. Diare, jangan buru-buru minum obat, karena diare bentuk protes dari usus kita, ingin usus kita bersih, dibuang racunnya, makanya dibuat diare. Baru BAB 4-5 kali dimampetin pakai Nyudiatap. Kalau diare cukup minum oralit, kalau tidak ada oralit minum air kelapa hijau supaya tidak dehidrasi, atau larutan garam sedikit gula. Diare itu belum tentu karena infeksi, Pak. Kalau infeksi oke diobati, tapi kalau bukan infeksi berarti usus bapak lagi kotor, makanya dibuat diare. Orang zaman dulu aja sengaja dibuat diare, minum broklat, urus-urus, garam Inggris. Tapi sekarang sudah jarang orang seperti itu, ya. Betul ya, Pak? Ya. Jadi jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Kenapa diabetes saya tidak sembuh-sembuh? Obat metformin, glimipirid, glibenclamid itu adalah obat yang selama ini Bapak minum sebagai penderita diabetes, itu hanya untuk nurunin gula. Kalau pankreas dan darahnya tidak diobati, tidak dibersihkan, tidak disembuhkan, ya seumur hidup sakit diabetes. Kenapa asam urat saya sering kambuh? Yang disalahin makanan, emping, ya, melinjo, kangkung, daun singkong, daging, itu disalahin gitu loh. Gara-gara makan ini asam urat saya naik. Bukan makanan, Pak. Karena penyebab asam urat gangguan fungsi ginjal. Kalau ginjalnya tidak diobati, ya seumur hidup sakit asam urat. Saya sudah minum obat, Dok. Iya, obat yang diminum kan piroxicam allopurinol. Itu obat hanya pereda nyeri. Ya tah? Kenapa hipertensi saya tidak sembuh-sembuh? Ya karena selama ini yang diminum hanya amlodipin. Amlodipin itu hanya obat penurun tensi. Penyebab hipertensi bisa gangguan liver, bisa gangguan ginjal, bisa gangguan jantung, bisa hormonal, yang mana? Ya. Baru ketemu penyakitnya, obati penyakitnya, kan begitu. Holistik, mengobati dari hulu ke hilir. Memang tidak instan, tapi itulah yang bisa dilakukan supaya penyakitnya sembuh sampai tuntas. Bukan sembuh sesaat, Pak. Dok, alhamdulillah gula darah saya normal. Iya, karena minum metformin. Nggak minum, naik lagi. Dok, tensi saya normal, alhamdulillah. Tapi apa? Minum amlodipin. Nggak minum amlodipin, naik lagi. Kan begitu. Ya. Jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ketahuannya sudah terlanjur parah. Penyakit kalau belum parah, maaf kata, tidak ada keluhan, Pak, tidak ada tanda-tandanya. Kanker stadium 2 yang saya temui,
rata-rata mereka tidak ada gejalanya, merasa sehat. Setelah muncul gejalanya kan diperiksa, setelah diperiksa kankernya sudah stadium 3, stadium 4, susah diobati. Ya, penyakit jantung koroner, sumbatan pembuluh darah di jantung, kalau belum di atas 70% sumbatannya, tidak ada tanda-tanda nyeri dada, seset, ya, tidak ada, Pak. Makanya banyak orang kena serangan jantung, ceritanya tidak ada sakit jantung. Bukan tidak ada sakit jantung, tapi karena memang tidak terasa sakit di stadium awal. Makanya kita butuh pemeriksaan secara rutin, sakit tidak sakit. Untuk apa sih? Yaitu tadi, kalau ketahuan penyakitnya masih ringan, lebih mudah, lebih murah diobati ketimbang kalau ketemunya sudah terlanjur parah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita ini lebih sayang sama motor kita, lebih sayang sama mobil kita daripada kita sendiri. Loh, buktinya apa, Dok? Motor kita rusak, ndak rusak 4 bulan sekali ganti oli, tune up, diperiksa. Betul nggak, Pak? Kemarin seminggu yang lalu jadwal servis mobil saya. Kalau mobil-mobil modern zaman sekarang itu gampang, Pak, nggak perlu diperiksa, colokin alat, di scan, keluar datanya, keluar. Oh Pak, ini kampas rem sebelah kanan sudah mulai habis, perlu diganti nggak Pak? Perlu diganti, karena kalau nggak perlu cepat-cepat diganti, nanti piringannya juga ikut rusak. Nah, sudah ganti, padahal nggak ada tanda-tandanya, tapi dari hasil scanning ketahuan. Saya jadi ketawa, saya bilang sama montirnya, saya juga punya alat scanning Mas, tapi alat scanning saya buat manusia, gitu loh. Jadi yang datang ke klinik saya, alhamdulillah hari ini hampir 70% mereka yang belum sakit diperiksa, ketahuan penyakitnya masih ringan, alhamdulillah ngobatinya lebih mudah. Kalau sudah parah susah Pak, mahal biayanya, kan begitu. Materi selesai. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3, saya ulangi: gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah.